Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahmat dari kelas C12 dengan NPM 101211475. Tujuan dari video ini dibuat yaitu untuk memenuhi UAS Manajemen Pemasaran. Dan video ini berisi tentang wawancara dengan topik strategi pemasaran yang dilakukan di Hero Kopi yang berada di Jalan Gading Tutuka 1 nomor 1B, Soreang, Kabupaten Bandung, antara pengurus Hero Kopi dan kami selaku kelompok 8 UAS Manajemen Pemasaran, serta berisi tentang analisis SWOT terhadap Hero Kopi dengan tabel IFAS dan EFAS dengan dilanjutkan mengukur titik posisi kuartal usaha. Kemudian berisi tentang asumsi strategi pemasaran maupun penjualan kami jika kami yang menjadi manajer di KP tersebut. Baiklah, mari kita simak videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita sedang berada di Hero Kopi dan sekarang kita sudah bersama pengurus Hero Kopi itu sendiri. Dan pada kesempatan ini kami akan mewawancara pengurus dari Hero Kopi ini sendiri. Baik, bersama Agilang Ya. di sini. Agilang boleh bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Gilang. Saya pengelola di Hero Coffee ini dari tahun 2020. Baru akhir sih. Baru akhir sampai sekarang. Boleh sedikit tentang profil Hero Kopinya, Kak? Profil Hero Coffee berdiri 2018. Terus bergerak di bidang F&B untuk membuka lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda sih, intinya itu. Ya baik, langsung aja ke pertanyaan ya. Boleh? Jadi kami itu mau mewawancara tentang program pemasaran yang ada di Hero Kopi ini, A. Ya, boleh. Pertanyaan pertamanya, program pemasaran apa yang menjadi keunggulan di kafe ini yang menjadi pembeda dengan kafe-kafe lainnya, A, sehingga memungkinkan orang-orang lebih memilih Hero Kopi ini dibandingkan kafe yang lain? Hero Coffee bergerak dari 2018 itu di-cut dulu aja. Program pemasaran apa yang menjadi keunggulan di Hero Kopi ini, A, yang menjadi pembeda dengan kafe-kafe lainnya sehingga memungkinkan orang-orang lebih memilih kafe ini dibandingkan kafe yang lainnya? Oke, Hero Coffee sebagai mungkin trend center kedai kopi yang pakai live musik ya di daerah sini. Pertama itu 2018 sudah jadi live musik, jadi menjadi trend center untuk diikuti sama yang lain. Awal di Hero Coffee entertain, dan yang menjadi pembeda di sini mungkin Hero Coffee terkenalnya sama kedai kopi yang bisa bikin event. Jadi bisa bikin acara apapun ya, karena menariknya dari situ sih, dari entertain. Terus pertanyaan nomor 2-nya, program pemasaran ini oleh siapa yang merancang program pemasaran di sini? Oleh manajernya sendiri atau oleh siapa? Oleh AA? Sama saya sendiri sih. Bukan sama pemiliknya. Nah, Jadi ada orang khususnya gitu Iya. buat pemasaran. Lanjut pertanyaan ketiganya. Terus kalau Hero Kopi sendiri tuh masuk ke ShopeeFood, GrabFood. masuk, ada namanya tetap sama Hero Coffee. ShopeeFood sama GrabFood. Iya, GrabFood, GoFood juga. GoFood juga ada. Kalau penjualan yang ditawarkan itu seperti apa? Kayak ada diskon buy one get one. Diskon buy one get Penjualan one, yang menariknya. potongan harga sama promo bundling biasanya. Kalau kata yang AA tadi, yang mahasiswa itu gimana? Untuk anak pelajar. anak pelajar? Diskon pelajar itu ada diskon potongan harga 20% dengan syarat menunjukkan kartu pelajar aja sih. Gitu. Diskon. Pertanyaan selanjutnya ya, Ya. misal hambatan dalam kegiatan berlangsungnya usaha gitu, terutama dalam hal pemasaran gitu, itu apa? Iya, yang aku bilang tadi, udah banyak banget kedai kopi yang buka lah di sepanjang jalan, khususnya di Gading Tutuka ini kan ya banyak banget. Jadi kita harus ada yang bedanya gitu kan intinya. Terus kita lebih ke jual jasa sih. Jasa kalau untuk ke
customer ya, jual jasa. Kalau untuk masalah makanannya kita jual kualitas bukan kuantitas, sebetulnya itu sih. Berarti yang membedakan Hero Coffee sama kafe-kafe lainnya itu di dalam pelayanannya. Pelayanan, Itu yang di nomor satu kan. pelayanan nomor satu. Di sini pelayanan nomor satu. Berarti itu juga bisa jadi kunci keberhasilan gitu ya, Ya. dalam pemasarannya juga. Karena kenyamanan customer sih nomor satu. Kalau masalah rasa, kadang kan anak muda sekarang mah datang ke kedai kopi cuma buat moto makanannya aja. Iya. Ya nggak? Ya lihat untuk sekarang lah, nyari tempat cuman makan apa di foto, tapi kalau pelayanan kitanya jelek ya mungkin mereka akan balik lagi. Kalau ini makanan favorit di sini sama minumannya? Kalau di sini kita jual di yang paling banyak ya, yang paling banyak di order itu Japanese. Kalau untuk makanannya nasi goreng sih yang banyak keluar di sini. Ramenya Hero Coffee itu dari jam 4 ke malam. Ya dari jam 4 sore sampai malam. Kalau live musiknya sendiri mulai jam berapa? Live musik kita di weekday itu pokoknya semua orang bisa nyanyi. Bisa. Tapi kalau untuk yang pakai band sama talent itu hanya Jumat Sabtu Minggu yang ada. Kalau Sabtu Minggu. Kalau weekday pokoknya overstake for all, untuk siapapun yang mau main silahkan. Mau nyanyi, mau karaoke, mau apa. Ada lagi? Kunci kesuksesannya Kunci suksesannya tadi Udah. jual jasa, jual rasa. Gitu. kayak gimana, bisa disebutkan nggak satu aja jasa yang diberikan, servis yang diberikan oleh Hero Coffee ini kepada Servis yang pelanggan? kita kasih gitu ya. Ya. Kalau bicara soal servis berarti bicara soal manusia ke manusia lainnya. Ya. Kalau bicara soal rasa mungkin perspektif itu mah ya. Kalau bicara soal rasa, semua lidah orang pun beda-beda. Ada yang kata kita enak, kata orang lain tidak enak. Tapi kalau jasa, mungkin semua orang tahu nyamannya tuh kayak gimana. Nah kalau servis di kita lebih ke diskusi, lebih ke sharing, dan kita pun sekarang lagi ngerangkul komunitas untuk apa ya, kontribusi di sini, karena ya kita Hero Coffee ada wadah. Yuk kita kok kontribusi bareng-bareng, komunitasnya naik, Hero Coffee pun mungkin ikut naik. Kalau yang bikin saya menarik dari Hero Coffee itu setelah pembicaraan sama AA itu yang kata AA tadi gitu, kita tuh bukan kerja Ya. tapi Kita hangout sih, lebih ke hangoutnya tuh, jadi ya kalau kerja cuma kerja, dituntut pun semua karyawan pun sama punya tuntutan. Tapi kalau misalkan kerjanya dianggap ringan, dianggap hangout, mungkin waktu pun gak akan kerasa. Jadi lebih ke ya, enjoy your life lah intinya mah, gak usah jadi beban. Kerja ya kerja aja. Toh kita juga di sini nggak terlalu sibuk juga ya, bisa lihat. Kita santai banget gitu. kalau kata AA tuh tadi rasa tuh bisa di-upgrade gitu ya. Ya. Kalau jasa enggak, yang berarti istimewa dari Hero Coffee ini tuh yang ditonjolkan tuh dari segi pelayanan. Dari pelayanan sih, dari jasa. Karena kalau rasa enak, jasa nggak enak, ya mungkin orang lain berpikir, males datang ke sini, orang-orangnya jutek, karyawannya misalkan jutek. Tapi kalau rasa yang nggak enak, rasa bisa upgrade. Itu sih sebetulnya. Lebih ke jasa kalau di kita tuh. Gitu. Dan jual kualitas bukan kuantitas di kita. Gitu. Jual kualitas bukan kualitas. Ya. Mungkin itu aja pertanyaannya. Makasih banyak. Iya. Kita makasih udah mau diwawancara sama kita, udah mau ngebantu kita. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga Hero Coffee-nya sukses terus, rame terus, dan berkah pokoknya. Ya, dan buat Maju terus. kalian juga semoga sukses terus, Ya, amin. kuliahnya lancar, rezekinya lancar, dan jangan lupa main ke sini bawa teman-teman. Siap. Siap. Nanti kita promosiin ke Hero Coffee ya, teman-teman. Kita diskusi di sini, Siap. kita Siap. diskusikan di sini. Itu ya, thank you Makasih, banget ya, A. makasih Ya, banyak. makasih banyak. Tur nuhun, sok makan dulu aja. Ya, Udah nggak akan diulang lagi deh ya. udah. Ampun, ya Allah. Ya. Nah, baik, selanjutnya ada analisis SWOT untuk Hero Coffee dengan menggunakan tabel IFAS dan EFAS. Yang pertama ada tabel IFAS. Tabel IFAS terdiri dari kekuatan dan kelemahan.
Nah, di kekuatan sendiri terdiri dari variasi produk dan rasa yang enak. Terus yang kedua, pelayanan jasa yang ramah, asik, dan menyenangkan. Yang ketiga, konsep promosi atau pemasaran yang menarik dan tempat yang estetik. Yang keempat, ketersediaan fasilitas yang lengkap seperti wifi, toilet, dan musola. Terus yang kelima, tempat yang strategis. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan e-commerce. Untuk kekuatan sendiri, mendapatkan nilai 2,96. Yang kedua ada kelemahan. Di kelemahan sendiri berisi tentang brand awareness yang rendah. Terus yang kedua terkena pajak. Yang ketiga pegawai yang tidak tetap. Untuk nilai kelemahan ini mendapatkan nilai 1,5. Yang kedua ada tabel EVAS. Di tabel EVAS terdiri dari peluang dan ancaman. Untuk peluang sendiri terdapat yang pertama membangun inovasi produk kopi baru, yang kedua lifestyle anak muda setempat yang suka menghasilkan waktu atau nongkrong di tempat-tempat kopi, yang ketiga membangun hubungan dengan pelanggan, yang keempat menarik konsumen baru dengan penawaran khusus, yang terakhir ada membuka outlet di lokasi baru. Nah, untuk nilai peluang ini yaitu 3,15. Yang kedua ada ancaman. Ancaman terdiri dari yang pertama banyaknya pesaing baru dengan konsep yang sama dengan harga dan kualitas yang lebih baik. Yang kedua, harga bahan baku yang tidak stabil. Untuk nilai ancaman ini sendiri nilainya 1,3. Terus untuk mengetahui titik kuartal harus diketahui dulu X dan Y-nya. X sama dengan kekuatan dikurangi kelemahan, kemudian dibagi 2. Nah, untuk kekuatan sendiri ada nilai 2,96 dan kelemahannya 1,5, kemudian dibagi 2, maka hasilnya 2,21. Nah, untuk Y sendiri yaitu peluang dikurangi ancaman. Kemudian dibagi 2. Nah, untuk peluang mempunyai nilai 3,15, kemudian ancaman 1,3, kemudian dibagi 2 hasilnya 2,5. Maka sumbu X adalah 2,21 dan sumbu Y adalah 2,5. Setelah dilakukan perhitungan terhadap tabel IFAS dan EVAS, dapat diketahui bahwa sumbu X berada di titik 2,21, sedangkan sumbu Y berada di titik 2,5. Maka dapat disimpulkan Hero Kopi ini berada di kuartal 1 atau agresif, yang artinya ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan perusahaan, bisnis maupun strategi pemasaran. Anda memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang ada. Posisi ini menandakan sebuah perusahaan yang kuat dan berpeluang. Yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif atau growth oriented strategi, ataupun dengan rekomendasi strategi progresif. Artinya, organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal. Misalkan, Anda sudah mengetahui bahwa penjualan atau peminat produk Anda meningkat setelah kafe melakukan promosi dengan adanya live musik dan mengundang bintang tamu atau artis-artis ternama. Meningkatkan variasi produk dan rasa, pelayanan yang ramah dan menyenangkan dari para karyawan, serta update tempat yang tidak hanya menyuguhkan kenyamanan, tapi juga menyuguhkan keindahan, dan dengan hal itu terjadi peningkatan penjualan, berarti kafe Anda dapat dikatakan positif. Oleh karena itu, saat peluang sudah terbuka, maka ambil kesempatan untuk terus melakukan hal tersebut, namun dengan intensitas yang tidak membuat konsumen Anda jenuh dan bosan, serta dengan inovasi-inovasi yang baru yang bervariatif. Kemudian untuk menjawab kelemahan dan ancaman di kafe ini dibutuhkan beberapa strategi, di mana yang pertama, ketika banyak kompetitor lain yang lebih kuat, seharusnya kita lebih berinovasi dari segi rasa, variasi produk, dan aspek lainnya dengan cara merekrut chef atau barista atau karyawan yang mempunyai kualitas di bidangnya.
Sehingga inovasi, kreativitas, dan kualitas pun dapat terjaga, sehingga akan lebih baik dan penjualan pun dapat meningkat dan tidak kalah saing. Yang kedua, ketika menghadapi karyawan yang tidak betah atau tidak tetap, kita sebagai manajer harus bisa membangun hubungan dengan para karyawan, serta memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi dengan ucapan maupun dengan bonus-bonus tambahan seperti tambahan gaji. Yang ketiga, untuk brand awareness yang cukup kecil di era teknologi ini, pastinya kita harus bisa memaksimalkan teknologi. Cafe yang khas dari Hero Kopi melakukan iklan pemasaran di semua media sosial dengan slogan atau logo cafe yang khas dari Hero Kopi, serta mungkin ke depannya bisa menggunakan jasa artis atau mengendorse merupakan hal baik untuk dilakukan. Yang terakhir, untuk bahan baku yang tidak stabil bisa ditepis dengan cara mencari pemasok yang bisa berkomitmen dan dapat memprediksi kapan bahan baku akan naik, sehingga dapat memberitahu kepada kita. Maka dengan itu, kafe kita tidak akan shock atau terjadi penghentian pemasaran saat bahan baku naik. Nah, setelah semua sempurna dan bisa terlaksana, langkah baik selanjutnya untuk memperluas usaha dan menambah penghasilan serta mengenalkan brand kafe kita ke lebih luas pelanggan, kita bisa membuka cabang baru di daerah lain dengan keadaan kita di kuartal 1 tersebut. Nah, sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk saya khususnya dan umumnya untuk teman-teman semua. Saya mengucapkan mohon maaf jika banyak kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.